Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui rahmatnya, melalui nikmat, kita diberikan nikmat iman dan Islam, limpahkannya lagi kita kesehatan sehingga pada malam hari ini bisa kembali duduk di majelis ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam ibadah ini sampai akhir hayat kita. Dan marilah kita berniat, nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Shalawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan ikut-ikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi ulqum fid dharain, amin. Wal khulasatu annal malikiyata yubihunal fitra bisababi safari bi arba'ati syurutin ayyakuna safaru safara qasrin. Kesimpulannya, jadi yang diperolehkan kemarin itu yang berbuka puasa itu adalah orang yang musafir. Kesimpulannya, annal malikiyata, bahwasanya Imam Malik, yubihunal fitra, mazhab daripada Imam Malik ini memperbolehkan, membatalkan puasa, artinya tidak puasa. Bisa babi safari, dengan sebab orang itu musafir atau melakukan perjalanan, bi arba'ati syurutin, tetapinya dengan 4 syarat. Kalau Imam Syafi'i kemarin itu boleh melakukan apa? Tidak puasa apabila mulai rumah itu sebelum imsak, karena itu bukan waktu puasa. Cuma satu itu aja lah. Nah, Imam Malik memperbolehkan ayyakuna safaru safara qasrin. Yang pertama, bahwasanya musafirnya itu musafir jarak dekat, minimal jarak dekat, minimal safar qasrin apa? Musafir yang boleh mengqasar dan menjamak salat, yaitu 89 km. Wa ayyakuna mubahan. Yang kedua, bahwasanya musafirnya itu musafir yang diperbolehkan, bukan niat apa-apa, bukan niat maksiat. Yang ketiga, wa ayyushra'a qabla al-fajri idza kana awala yaumin. Diperintahkan dia itu bahwasanya tidak puasanya itu mulai sebelum fajar apabila itu adalah awal-awal hari daripada bulan Ramadan. Dan yang keempat, wa ayyubital fitra, dan hendaklah dia itu tidak berpuasa dimulai sebelum fajar. Memang niatnya sebelum fajar. Nah, itu habis sudah kesimpulannya. Wasaumu indal hanafiyati wal malikiyati wa syafi'iyati afdalu lil musafiri illam yatadarrar. 3 mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwasanya berpuasa itu lebih afdal bagi orang musafir selama tidak memudaratkan dirinya, selama tidak mengganggu daripada kesehatannya.
Awalam takun indal hanafiyati ammatu rifqiyati rafiqatihi mubtaraini. Atau kata Imam Abu Hanifah, boleh kita itu tidak berpuasa, inilah tidak berpuasa apabila kita melakukan perjalanan itu dengan berombongan. Kita mau ziarah misalnya lah, pas kebetulan bulan puasa, kena bulan puasa, berombongan. Wala mustaraqaini fi nafaqati. Tetap abdul bahwasanya orang itu berpuasa sekalipun berombongan, dan tidak pula ongkos atau nafkah berangkatnya itu apa aja kita tahu, besokongan apa berkumpulan duitnya tadi. Fa in kanu mustarikina fi nafaqati aw mubtaraini fal abdaru fitruhu. Maka jikalau berangkatnya itu sokongan, ayo kita kumpul sekian, ayo berangkat ziarah pas kebetulan bulan puasa, ternyata ongkosnya tadi itu banyak terpakai untuk melakukan perjalanan, fal abdalu fitruhu, maka abdulnya itu orang itu membatalkan puasanya muwafaqatan lil jamaati, karena mensesuai atau mengikuti bagi jamaahnya. Wa yajibul fitru, dan wajib membuka puasa. Kalau kita berpuasa, teman kita tidak puasa semua, lalu minta tolong apa-apa di jalan, aku aja anda ada tenaga, aku puasa jar. Nah, lebih baik kita mensesuai teman-teman kita tadi itu membatalkan puasa. Jikalau itu tadi biaya perongkosannya itu bersama-sama lah. Bila masing-masing, nah terserah aja kamu ikutkah tidakkah, ya, makankah tidakkah, kan masing-masing membawa uang, tidak uang kumpulan tadi yang dipakai untuk perongkosan. Wa yuhramu shaumu fi halil daruri, dan diharamkan berpuasa pada keadaan orang itu mudarat. Jadi kita simpulkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Syafi'i itu lebih abdul orang musafir itu melakukan puasa jikalau tidak memberikan mudarat kepada dirinya, lebih abdul. Nah, tetapinya Imam Ahmad bin Hanbal, yusannul fitru wa yukrahu shaumu, disunatkan tetap batalkan puasa bila melakukan musafir atau melakukan perjalanan. Wa yukrahu shaumu, dan dimakruhkan berpuasa. Bila suatu ibadah itu dimakruhkan lah di dalam hukum, apabila di dalam hukum itu ibadah itu dimakruhkan, itu tidak ada nilai pahala. Sama contohnya orang sholat berjamaah. Apabila makmum ini berbarengan dengan gerak imam, sami Allahu liman hamidah, langsung berbarengan dengan imam, itu makruh. Keseringan makruh kata Imam Syafi'i itu tidak ada pahala di dalam sholatnya kalau dipandang pahala. Adapun orang yang lebih dahuluan daripada imam sampai 3 kali berturut-turut, maka itu batal sholatnya. Satu gerakan aja cuma berturut-turut, imam belum rukuk, dia rukuk duluan, imam hendak sami Allahu liman hamidah, dia sudah sami Allahu liman hamidah, 3 kali berturut-turut batal karena dia keluar daripada berimaman. Nah, adapun orang yang berbarengan, nah ini makruh lah. Bila keseringan makruh, itu tidak ada nilai pahala di sisi Allah. Nah, sama halnya ini, menurut Imam Ahmad bin Hanbal disunatkan malah dia itu tidak berpuasa di saat dia melakukan perjalanan baik berombongan ataupun tidak, dan dimakruhkan dia berpuasa pada waktu itu. Fi halati safaril qasri, pada keadaan dia melakukan musafir yang boleh menjamak dan mengqasar salat, yaitu 89 km minimalnya. Walau bila
musyaqqatin, sekalipun di dalam perjalanan nanti dia tidak melakukan tidak memperdapati atau menemukan suatu kesulitan. Mogok misalnya bisnya tadi, kata supirnya nih harus dorong nih, semuanya turun mendorong, harinya hari panas. Bila tidak ikut mendorong, maka disunatkan dia berpuasa. Makruh disunat, sekalipun dia tidak ikut mendorong, tetap disunatkan dia membatalkan puasa. Bila dia berpuasa, maka puasanya tidak ada nilainya. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ada dua pendapat. Yang paling banyak itu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwasanya tetap afdol berpuasa. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal tetap disunatkan berbuka puasa, artinya tidak berpuasa, dan puasanya makruh apabila dia melakukan perjalanan. Sekalipun di dalam perjalanan tadi itu tidak ditemui kesulitan atau sesuatu yang menghambat daripada kegiatan puasanya. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma Imam Ahmad bin Hambal aja nih yang memperbolehkan, bahkan menyuruh untuk dibatalkan puasa. Karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, anis-shaimina amal fathi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang yang berpuasa pada waktu pembukaan kota Mekah. Mulai Madinah menuju ke Mekah. Apa kata Nabi bagi orang yang berpuasa pada waktu itu? Ulaikal usatu. Nah, yang berpuasa ini, nah kata Rasulullah, ini berdosa, ini maksiat. Rasulullah menyuruh berbuka puasa. Ternyata sebahagian sahabat ada yang membatalkan puasa, sebahagian tidak. Jadi kata Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang lain yang berpuasa, ulaikal usatu. Mereka ini yang masih berpuasa, yang mengikut aku menuju Mekah, kata Rasulullah, ini berdosa, maksiat terhadap diriku, kata Rasulullah. Itu alasan Imam Ahmad bin Hambal. Nanti ini ada yang mau komentar lagi nih lah. Waliqaulhi, alasannya lagi kata Imam Ahmad bin Hambal, kenapa tetap disunatkan berbuka puasa, artinya tidak berpuasa. Fi sahihaini, di dalam kitab Bukhari Muslim, laisa minal barri as-saumu fis safar. Tiadalah melakukan perjalanan darat itu berpuasa sama sekali. Tidak usah puasa, kata Rasulullah. Walaysa lil musafiri ayasuma fi ramadan an ghairihi kan nadri wal qada'i. Tidak boleh bagi orang yang musafir yang melakukan perjalanan dia itu berpuasa selain daripada puasa Ramadan. Paham sampean? Kan orang yang melakukan musafir atau melakukan perjalanan disuruhkan berbuka puasa. Aku tetap aja tahan. Kalau tidak disuruhkan aku berpuasa, berarti puasaku ini menurut Imam Ahmad bin Hambal makruh. Lah, kalau makruh karena di bulan Ramadan. Orang bulan Ramadan melakukan musafir disuruhkan, disunatkan berbuka puasa. Oh, kalau begitu ku ubah aja niatnya. Aku bulan tadi itu bernazar bila dapat rezeki puasa 3 hari berturut-turut. Nah, lalu dia berniat aku membayar nazar 3 hari. Dia berniat demikian itu di waktu bulan Ramadan. Kalau melakukan puasa Ramadan hukumnya makruh di dalam melakukan perjalanan. Berarti kata dia, inilah ini contoh daripada Imam Syafi'i di sini. Berarti orang yang berpuasa selain niat bulan Ramadan berarti dibolehkan. Mendingan aku mengqada aja sudah. Mengqada atau membayar nazar misalnya. Nah, ini jarang nih ketemu kita hukum seperti ini. Bolehkah orang yang disuruhkan membatalkan puasa di bulan Ramadan di saat dia musafir, dia bolehkah puasa? Mengqada puasa atau membayar daripada kifarat atau membayar nazar?
li'annal fitra ubihu rukhsatan anhu, karena bahwasanya tidak berpuasa di bulan Ramadan di saat seseorang musafir itu dibolehkan karena keringanan daripada Allah. Fa idza lam yarida takhfifa an nafsihi lazima ayyatiya bil asri. Apabila seseorang itu tidak menginginkan keringanan untuk dirinya pribadi, maka hendaklah dia berpuasa. Ini pendapat tiga mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Tidak boleh mendatangkan puasa yang lain di bulan Ramadan dengan sebab dia itu melakukan perjalanan. Kita agak sedikit perlebarlah penjelasannya. Jadi orang yang bulan puasa melakukan perjalanan itu disuruhkan tidak berpuasa karena bulan Ramadan. Paham? Nah, lalu aku ini tahan aja puasa, aku sudah biasa melakukan perjalanan itu puasa. Kalau aku tidak diwajibkan berpuasa karena aku musafir, aku mendapatkan kemudahan tidak berpuasa, mendingan aku mengqadha puasaku, mendingan aku membayar nazarku, mendingan aku membayar kifarat sumpah. Misalnya kifarat sumpah kan 3 hari berturut-turut telah puasa. Kalau pernah yang bersumpah palsu. Nah, menurut sepakat 3 mazhab tidak boleh. Siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah itu diperbolehkan. Yaqa'u amman nawahu idza kana wajiban la tatawuan. Nah, tetapinya kata Imam Abu Hanifah tetap hukumnya sah niat dia itu mengerjakan puasa yang wajib di dalam bulan Ramadan, tetapinya bukan niat puasa Ramadan itu sah hukumnya. Wala tatawuan, apabila puasa sunat tidak sah hukumnya. Nah, itu bedanya lagi. Li'annahu zamanun ubiha lahu fitruhu. Alasannya kata Imam Abu Hanifah kenapa boleh berpuasa yang wajib di bulan Ramadan tetapinya dia niat bukan puasa Ramadan, niatnya membayar nazar, membayar kifarat, membayar qadaan puasa tahun dahulu. Li'annahu, karena kata Imam Abu Hanifah dia itu berada di suatu masa yang diperbolehkan dia itu untuk berbuka puasa. Fakana lahu shaumuhu an wajibin alaihi, maka adalah puasanya tadi daripada meninggalkan yang wajib. Jadi dibolehkan meninggalkan yang wajib. Ini siapa tahu inilah aku aja 2 tahun sudah tidak terbayari nazar, tidak terbayari qada puasa tahun dahulu. Lalu di bulan Ramadan itu dia niat mengqada tahun dahulu, tetapinya dalam keadaan musafir. Kalau tidak dalam keadaan musafir, tidak boleh dia memasukkan niat puasa yang selain puasa Ramadan. Nah, ini agak aneh hukumnya sedikit nih lah. Itu yang pertama, orang musafir boleh berbuka puasa, bahkan disunatkan membatalkan puasa menurut Imam Ahmad bin Hambal, dan puasanya hukumnya makruh. Yang kedua, yang boleh tidak berpuasa itu al-maradu, orang yang sakit. Makna yujabu tagayyurul tabi'ati ilal fasadi. Maksud daripada sakit itu adalah sesuatu yang membawa kepada berubahnya tabiat menuju kepada kerusakan. Biasanya bila orang sakit, apalagi bila orang sakit ini kan pasti minum obat nih lah, obat pagi, siang, sama malam,
biasanya bila terlambat sedikit minum obat mahnya kambuh. Nah itu berarti bahwasanya orang ini yang sakit ini bila tidak minum obat lalu berubah tabiat yang asal mulanya tidak sakit lalu bertambah sakitnya, maka dibolehkan dia tidak berpuasa. Wa huwa yujizul fitra kal safari, maka orang sakit ini diperbolehkan pula untuk berbuka puasa seperti orang yang melakukan musafir. Wadabitul maradi al-mubihi al-fitru, bermula garis bawahnya, nah bahasa sekarang garis bawahnya yang pentingnya, orang yang sakit dibolehkan berbuka puasa huwallazi yashukku ma'ahu saumu musyaqqatan syadidatan, orang yang melakukan puasa sehingga mendapatkan kesulitan yang begitu besar, atau dia itu takut binasa daripadanya dengan sebab dia berpuasa. Au yakhafu bisaumi ziyadatu maradi au bat'il bar'i, atau dia takut dengan sebab berpuasa ini bertambah lagi sakitnya, mahnya sudah mah akut, belum bila terlambat makan sedikit luar biasa sakitnya. Nah bila demikian orang itu diperbolehkan tidak berpuasa. Itu yang pertama, pembahasan bahwasanya kebolehan orang yang sakit itu tidak berpuasa apabila membinasakan, menambah sakitnya atau dia takut bertambah penyakitnya. Asal mulanya mah lalu kambuh yang lain-lainnya ikut-ikutan juga tidak diobati. Yang kedua, wala yajibu 'indal jumhuri 'alal maridi ayyanwiya tarakhusa bil fitri. Tidak wajib menurut 3 madhab orang yang sakit itu berbuka puasanya itu dengan niat mendapatkan keringanan daripada sakitnya, tidak wajib. Itu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Tidak wajib berniat berbuka puasa bagi orang yang sakit, niatnya itu mengambil keringanan. Tetapinya kata Imam Syafi'i, wa yajibu dzalika inda syafi'iyati, maka wajib kata Imam Syafi'i orang yang sakit itu tidak berpuasa, niatnya dia tidak berpuasa itu mengambil keringanan. Wa illa jikalau dia tidak berniat demikian karena asiman, maka dia itu hukumnya berdosa, membatalkan puasa. Wa in somal maridu fi maradihi, sekalipun dia itu wa in somal maridu fi maradihi ajza'u saumu, apabila orang sakit itu tetap mempertahankan puasanya maka sah saja puasanya. Li suduri min ahlihi fi mahalihi kama law atamal musafir. Jadi kalau kita sakit, inilah sakit, ada yang sakit itu tujuannya untuk kesembuhan diri, itu tidak boleh. Orang yang sakit lalu membatalkan puasa tujuannya untuk supaya jangan sakit, jangan bertambah penyakitnya, tidak sah, berdosa kata Imam Syafi'i. Niatnya harus tarakhus. Tarakhus itu apa? Yaitu mengambil keringanan atau kemudahan daripada Allah, bukan niat apa-apa, karena Allah sudah mempermudah bagi orang yang